Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 termodinamika akan melakukan pengaplikasian tentang hukum termodinamika. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Fazon Adima dengan NIM G4401241084. Saya Aidil Adha dengan NIM G4401241132. Saya Safika Skargading dengan NIM G4401241012. Saya Zahra Gistia dengan NIM G4401241052. Saya Rafa Syahara Mulyawan dengan NIM G4401241074. Saya Amalia Zahra Nadila dengan NIM G4401241044. Selamat menyaksikan. Hukum termodinamika dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum ke-0. Jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka keduanya berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Yang kedua, hukum pertama menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Yang ketiga, hukum kedua, kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda bersuhu rendah ke suhu tinggi dan tidak mungkin mengubah seluruh energi panas menjadi kerja mekanik secara efisien. Yang terakhir, hukum ketiga, entropi suatu sistem mendekati nilai konstan saat suhunya mendekati nol absolut. Hukum Boyle adalah hukum gas yang menyatakan bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya pada suhu konstan. Artinya, jika volume gas mengecil, tekanannya akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. Api menyala karena terdapat oksigen dalam udara. Proses pembakaran akan menghabiskan sejumlah mol oksigen sesuai dengan jumlah yang diperlukan dalam pembakaran tersebut. Api yang menyala pada selembar tisu akan bereaksi dengan oksigen. Saat telur ditaruh di atas gelas, lama-kelamaan jumlah oksigen akan habis. Maka pada saat jumlah mol oksigen dalam botol berkurang, tekanan dalam botol akan menurun dan menyebabkan tekanan udara dalam botol lebih kecil daripada tekanan di luar botol. Lalu, telur akan mendapatkan tekanan dari luar dan perlahan-lahan akan seperti terisap dalam botol. Seperti yang kita ketahui, jumlah mol zat yang bereaksi akan sama dengan tekanannya sesuai dengan rumus PV-nRT. Saat mengeluarkan telur dari dalam botol, prinsip yang digunakan sama dengan saat memasukkan telur ke dalam botol. Perbedaannya hanyalah kita melakukan secara keterbalikan. Di mana saat memasukkan telur ke dalam botol, kita menginginkan tekanan yang lebih kecil di dalam botol sehingga telur seakan-akan terisap ke dalam botol. Namun saat mengeluarkan telur dari dalam botol, kita menginginkan tekanan yang lebih besar di dalam botol sehingga kita melakukan pemanasan. Pemanasan di luar botol ini akan meningkatkan tekanan dari dalam botol sehingga telur akan keluar dari dalam botol.